nanti pada waktu perjamuan kita akan sekaligus kita berdoa untuk Bapak Ibu semua yang ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, ada dalam hal-hal yang sulit. Tapi saya juga berdoa sementara Bapak Ibu sekalian mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus itu juga bekerja. Saudara tidak perlu harus menunggu terlalu lama, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda ajaib, dengan penyataan-penyataan kuasa-Nya. Dan itulah yang selalu saya percayai, bahwa momen di mana saudara mendengarkan firman Tuhan, itu bukan momen saudara mendengar dan hanya katakanlah menunggu. Mendengar, menunggu, dan mungkin beberapa orang merasa nganggur begitu. Karena hanya mendengar dan menantikan sesuatu. Saudaraku tidak. Alkitab mengatakan bahwa Allah akan meneguhkan akan setiap pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan kuasanya, dengan penyataan-penyataan kuasa rohnya. Karena sejatinya firman itu adalah Dia sendiri, firman itu adalah hidup sendiri yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, beberapa hari terakhir saya sedang sangat prihatin sebetulnya, saya sedih. Dan saya curhat kepada Bu Indah, Dan saya bersyukur sekarang kalau saya curhat itu dia menampung dengan leluasa dan lalu kita curhat bareng, saudaraku. Nah begini, maafkan saya sebelumnya. Tapi ini satu firman yang akan mengingatkan saya dan saudara. Saya menyadari, saudaraku, bahwa masa pandemi selama 2 tahun lebih ini memang mengubah semua semua struktur kerohanian kita semuanya. Mengubah semua struktur kerohanian kita. Mengubah semua pola pelayanan dan pola kerohanian kita semuanya, dan saya sadar itu dan saya bisa mengerti, saya bisa memahami. Lalu ketika beberapa lebih memilih untuk undur udahlah Pak, saya mengikuti dari jarak jauh, sebagian mulai menarik diri dari pelayanan, sebagian mulai menarik dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman, sebagian mulai lebih memilih rileks di rumah daripada katakanlah kita harus mungkin bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita beribadah dan sebagainya. Dan intinya begini, sekarang enak nih. Kekristenan itu sekarang enak, kita nyantai dan kita mudah sekali, kita rileks sekali, bahkan kita bisa mengamalkan, menjalani kehidupan kekristenan kita di balik meja, dan kita menikmati segala sesuatunya, dan semua menjadi menjadi menurun. Di sisi yang lain saya melihat sebagian orang juga makin sungguh-sungguh. Sebagian orang makin sungguh-sungguh, ini waktunya kita melayani, ini waktunya kita menuai jiwa-jiwa, ini waktunya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebagian seperti itu, tapi sebagian juga lalu punya alasan yang kuat, punya alasan yang memberikan legitimasi bahwa ya ini kan masa-masa yang sangat membahayakan. Jadi kita harus hati-hati, kita harus menahan diri, dan kita harus menarik diri. Nah, saya ingin nasihatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Dalam kesedihan dan keprihatinan saya, jangan katakan ini Bapak nyemet saya dengan ayat firman Tuhan. Bukan, saudaraku. Saya betul-betul, saya bergumul, saya katakan pada Bu Indah, saya sedih hari-hari ini. Berbulan-bulan terakhir saya sedih, dan saya katakan, aduh, kenapa begini? Saya ingin tunjukkan satu ayat firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri.
Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudaraku, kasih karunia saya sudah bicara berminggu-minggu, dan memang kasih karunia itu sangat amat luas artinya. Di satu sisi kasih karunia itu bicara mengenai kemurahan Tuhan yang saudara dan saya terima dan yang saudara dan saya nikmati, meskipun sebetulnya saya dan saudara sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima itu. Itu bicara mengenai kebaikan Tuhan, itu bicara mengenai kemurahan Tuhan, itu bicara mengenai berkat rohani dan jasmani, itu bicara mengenai penyertaan Tuhan, itu bicara mengenai semua yang baik yang daripada Tuhan. Tapi juga begini, kasih karunia itu juga bicara mengenai kodrat ilahi, mengenai panggilan surgawi, mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Paulus katakan begini, aku ada seperti sekarang ini, itu semuanya hanyalah oleh karena kasih karunia. Aku ada seperti sekarang ini. Jadi kasih karunia itu sebetulnya bukan hanya sekedar kemurahan yang saudara dan saya terima meskipun sejatinya saudara tidak layak menerimanya. Tapi kasih karunia itu juga bicara bagaimana hidup kita dalam rencana Tuhan. Bagaimana kita menghidupi akan panggilan surgawi dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia itu juga bicara bagaimana kita berbuah-buah dalam Kristus. Kita melayani jiwa-jiwa, kita menjangkau jiwa-jiwa, kita memastikan bahwa hidup saya dan saudara itu ada di dalam rencana Tuhan. Nah, saya ingin mengatakan begini saudaraku. Saya tidak ingin. Lalu karena pandemi ini yang di satu sisi memberikan ketakutan luar biasa dengan segala macam dampak dan penyakitnya. Kemudian di satu sisi yang lain, itu memang memberikan kesulitan luar biasa. Dengan banyaknya pekerjaan yang terhambat. Dengan banyaknya keuangan yang terhambat. Tapi dengan sisi yang lain, dengan lalu maraknya media online, itu juga memberikan keringanan dan kemudahan dan kenyamanan luar biasa, sehingga orang-orang itu bisa beribadah dari jauh sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng, sambil maaf kata yang mungkin celana pendek, pakai kolor dan sebagainya, lalu dengan ringan bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu saudara semuanya, saya minta maaf, saya tidak menyalahkan saudara, tapi saya berharap saudara tidak terjebak kepada situasi ini, lalu saudara katakan ini waktunya untuk kita menahan diri, ini waktunya untuk kita menarik diri dari semua aktivitas kejemaatan. Saudaraku, gereja, ketika Tuhan membangun gerejanya, dia tidak hanya bicara mengenai ibadah hari Minggu yang saudara bisa ikuti secara onsite maupun secara online. Tapi gereja itu bicara mengenai persekutuan orang percaya yang tidak bisa digantikan apapun. Gereja itu juga bicara mengenai persekutuan orang percaya, mengenai koinonia, persekutuan orang percaya. Nanti saya akan bicara koinonia yang lainnya. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya situasi ini, itu persekutuan orang percaya itu menjadi sangat jauh. Dan secara tidak sadar kita sudah menjauh dari marwah, dari tujuan ilahi yang Tuhan berikan pada saudara dan saya dengan berbagai macam alasan, apakah itu ketakutan, apakah itu keengganan, apakah itu kenyamanan. Nah, sekali lagi maafkan saya. Tapi saya tidak ingin begini. Saya tidak rindu lalu saudara terjebak ke dalam keadaan sehingga saudara menarik diri dari rencana Allah. Saudara menarik diri dari hidup bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan orang percaya. Dan saudaraku, itu merupakan hal yang sangat buruk sekali kalau itu terjadi. Maafkan, saya tidak ingin menakut-nakuti dan mengancam saudara semuanya. Tapi Alkitab mengatakan jangan menarik diri dari kasih karunia Allah.
Jangan menjauhkan diri. Alkitab yang ayat yang lain mengatakan pada akhir zaman orang akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah orang akan menarik diri, orang akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan hari-hari ini kita mendapatkan legitimasinya. Saudaraku, bisa dimaklumi, saya tidak ingin saudara konyol lalu pada waktu pandemi meluas dan sebagainya, lalu kita tempat duduk kita longgarkan dan sebagainya, saya memahami itu semuanya. Tapi ketika keadaan sudah membaik, lalu saudara terjebak pada situasi yang nyaman dan memberikan kemudahan, dan saudara menjauhkan diri dari rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya, itu juga merupakan bagian dari menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan Alkitab memperingatkan begini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Karena kalau saudara dan saya menjauhkan diri dari rencana Allah, saudara menjauhkan diri dari rencana Allah. Kalau saya dan saudara menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kalau saudara dan saya menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya, itu arti yang lainnya adalah kalau kita menjauhkan diri dari rencana Allah, berarti di dunia ini kan hanya ada dua rencana sebetulnya. Di dunia ini hanya ada dua kuasa, hanya ada dua rencana, hanya ada dua persekutuan. Rencana Allah dan rencana si jahat. Saudara tidak bisa aku mau menjauhkan diri dari rencana Allah dan aku punya rencana sendiri, itu tidak bisa. Begitu saudara menjauhkan diri dari rencana Allah, itu otomatis saudara dan saya akan mendekatkan diri daripada rencana si jahat. Kalau saudara menjauhkan diri dari persekutuan dengan orang-orang percaya, itu artinya saudara menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, saudara akan otomatis saudara akan dekat dengan persekutuan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini tidak bisa dihindari, saudaraku. Saya mohon maaf, tapi saya beberapa minggu terakhir saya melihat, saya katakan Tuhan sedih. Kenapa saya tidak ingatkan dari awal? Melihat berbagai macam peristiwa, melihat berbagai macam keadaan. Sejujurnya saya katakan Tuhan, akhirnya terjadi. Akhirnya terjadi. Dan saya katakan acap kali, itu keadaan jauh lebih memburuk. Coba keluarkan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Saudaraku, saya percaya begini, firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu kekal. Dunia yang berubah. Dunia yang berubah. Dan perubahan yang ada di dunia tidak akan membuat firman itu berubah. Ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang penuh dengan kasih karunia. Ini ayat yang penuh dengan blessing. Cuman perhatikan detailnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, acap kali ketika orang menghafalkan ayat ini, mereka berhenti pada titik ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, amin. Tapi jangan dipotong kalimat-kalimat berikutnya. Karena kalimat-kalimat berikutnya itu akan menentukan saudara itu bernaung di bawah siapa. Saudara bernaung di bawah apa? Kalau ini hujan, kita sedang dalam musim hujan, lalu kita ini bernaung di bawah payung atau di bawah atap, ya kita aman.
Tapi begitu kita keluar dari payung itu dan kita keluar dari atap itu, ya kita kehujanan, maka kita akan pilek, flu, batuk, pilek dan sebagainya. Jangan salahkan payungnya, jangan salahkan atapnya. Loh, katanya Tuhan tuh menolong saya. Saudara keluar dari kasih karunia. Saudara keluar dari rencana Allah. Alkitab mengatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jadi saya dan saudara itu bisa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu bisa. Saudara dan saya itu bisa undur dari rencana Allah. Saudara dan saya itu bisa undur dari kodrat ilahi, itu bisa. Dan saya tidak ingin ketika saudara undur lalu saudara dihibur dengan potongan-potongan ayat yang tidak komplit. Nah, potongan itu acap kali menjebak loh, saudara. Wah, Rapopo Roma 8:28. Rapopo Roma 8:28. Pokoknya Tuhan pasti turut bekerja dalam segala itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan potong ayat kata-kata berikutnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itulah payung kita. Itulah kanopi kita. Itulah atap kita. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman yang sebetulnya bukan ini, saudaraku. Saya ingin pastikan saudara bahwa memang keadaan dunia ini tidak ada sejarahnya, makin membaik itu tidak ada sejarahnya. Bahwa bumi makin panas itu ya, saudaraku. Itu tidak ada sejarahnya. Kalau hari ini sedang kendor, hari ini sedang lebih leluasa dan sebagainya, tidak ada jaminan bahwa tahun-tahun ke depan keadaan akan jauh lebih memburuk. Tapi kita bisa berlindung kepada firman kebenaran ini, bahwa apapun yang terjadi, saya dan saudara tidak usah takut, tidak usah cemas. Karena Alkitab firman yang kekal, firman yang berkuasa itu memberikan jaminan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bagi mereka yang ada di bawah payung, saudara tidak akan kehujanan. Begitu saudara keluar dari payung, saudara akan kehujanan. Apa payung kita itu apa? Supaya Roma 8:28 itu bekerja. Yaitu kita mengasihi Dia, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itulah beberapa kali saya sampaikan, pastikan dalam hati saudara, dalam doa-doa saudara, Tuhan, tolong aku, Roh Kudus tolong aku. Supaya aku tidak pernah meninggalkan akan rencana-Mu. Tolong aku supaya aku pasti ada di dalam kodrat ilahi-Mu, ada di dalam panggilan surgawi-Mu, dan aku tidak pernah lepas dari mengasihi. Inilah payung kita, inilah kanopi kita, inilah atap kita yang membuat kita terhindar dari semua masalah, dari semua persoalan, dan dari semua hal-hal yang buruk. Kalau kita lalu, wah ini asik ini. Kekristenan zaman sekarang itu, aduh kita tidak pernah menikmati masa serilek ini sebelumnya. Terima kasih internet, terima kasih media sosial. Engkau betul-betul memudahkan kekristenanku. Maafkan saya, saudara harus hati-hati. Alkitab tidak pernah mengatakan, lalu kita harus undur. Dan kita harus memperlambat semua pekerjaan Tuhan, itu tidak. Justru menjelang hari Tuhan, saudara dan saya harus makin giat. Saudara dan saya harus makin sungguh-sungguh dalam kehidupan rohani pribadi saudara, dalam persekutuanmu dengan Kristus, dalam persekutuanmu dengan orang percaya. Alkitab mengatakan kita harus lebih giat. Janganlah kita terjebak kepada kenyamanan yang lalu seringkali berujung kepada kemalasan, yang lalu berbuah acuh tak acuh. Karena apa? Karena situasi yang tidak menguntungkan di satu sisi, dan di sisi yang lain
ada kenyamanan yang luar biasa dengan kita katakanlah menjalani kekristenan kita dari jarak jauh. Saudaraku, berita ini saya pendam lebih dari setahun. Lebih daripada setahun. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Tapi ketika saya sadari, aduh ini keadaan makin memburuk. Dan Tuhan tuh ingatkan begini, kamu harus ingatkan. Karena kalau tidak, akan makin banyak yang berjatuhan. Akan makin banyak yang berjatuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara. Bukan kasih karunia-Nya mengecil. Bukan karena kasih karunia-Nya terimbas resesi lalu mengecil. Itu bukan. Itu terjadi karena kalau saudara dan saya itu mengundurkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan dan semua rencananya. Itu yang membuat saya dan saudara akan berjatuhan. Justru kita harus melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi menjelang hari Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun dan melukai perasaan siapapun, ya. Tapi berita ini saya sudah pendam cukup lama dan ketika keadaan memburuk lalu, aduh saya katakan Tuhan, apakah ini waktunya saya harus sampaikan dan Tuhan memberikan damai sejahtera? Sampaikan saja, sampaikan saja. Karena kalau tidak, bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi ketika orang-orang keluar dari payung rencana Tuhan, ini merupakan makanan empuk daripada kuasa-kuasa kegelapan. Rasanya saya tidak pernah khotbah sekeras ini, saudaraku. Saya orang yang sungkan, saya nyaris tidak pernah katakanlah memberikan warning, itu saya katakan aduh Tuhan, tapi saya harus sampaikan. Baik, pagi hari ini kita akan perjamuan kudus. Ya, sekarang masuk dalam khotbah, tadi hanya warning saja, jadi hanya peringatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah, siapkanlah perjamuan kudus saudara. Karena saya ingin menyampaikan satu rahasia yang mungkin sedikit berbeda. Saya sadar bahwa kebenaran ini tidak mudah. Acap kali rahasia-rahasia Tuhan itu tidak mudah. Rahasia-rahasia Tuhan itu sulit dimengerti, itu memang ya. Karena memang firman Tuhan, rencana Tuhan, dan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, itu memang katakanlah semuanya itu nyaris tidak masuk akal dan sulit dimengerti. Termasuk kebenaran yang saya akan sampaikan ini, itu juga termasuk saya katakan Tuhan ini sulit dimengerti. Tapi saya berdoa, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, memberikan pengertian, memberikan hikmat dan mewahyukan kepada saudara. Dan dalam banyak hal, acap kali begini, kita hanya bisa percaya. Dalam banyak hal kita hanya bisa katakan, Tuhan aku percaya meskipun aku belum mengerti dan meskipun aku belum melihatnya. Nah, itulah yang saya ingin saudara dan saya lakukan pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan akan firman-firman ini. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-53. Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-53. Saudaraku, kita akan belajar salah satu kebenaran daripada perjamuan kudus ini. Saya tidak ingin saudara melakukan perjamuan kudus ini hanya sebagai bagian dari katakanlah ibadah kita, ritual ibadah kita. Saudaraku, ketika saudara mendengarkan nanti mendengarkan firman ini, ternyata ini sebetulnya memperingati satu hal yang sangat amat penting dan sangat amat menentukan, dan itu akan merubah semua
konsep kekristenan saudara dan saya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Pasti ini bukan bicara mengenai kanibalisme. Karena orang Yahudi sangat tidak makan darah dalam bentuk apapun. Ya, jadi ini bukan merupakan semangat kanibalisme, tapi ini merupakan sebuah perlambang bahwa ini bicara mengenai penebusan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, itu artinya begini, artinya adalah kalau kamu tidak percaya kepada Yesus yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Kalau kamu tidak makan, artinya kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, barang siapa percaya kepadamu. Yang pertama dikatakan begini, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya dan saudara menerima keselamatan hanya karena iman. Bukan begini, jangan salah paham begini. Oh Pak, supaya selamat, saya harus ikut perjamuan. Bukan. Makan dan minum perjamuan itu untuk sebagai mengingatkan saudara bahwa saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya kepada Yesus. Jadi yang menyelamatkan bukan roti dan anggurnya, itu bukan. Yang menyelamatkan bukan ritual ibadahnya, itu bukan. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah karena saudara percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus itu ungkapannya adalah saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Itu artinya saudara percaya kepada Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi setiap kali saudara makan dan minum perjamuan ini, saudara sedang menyegarkan kembali iman dan ingatan saudara bahwa saudara percaya kepada Yesus, saudara terima keselamatan, saudara terima penebusan, dan karena itu saudara menerima hidup yang kekal, saudara akan diselamatkan pada akhir zaman. Itulah yang saudara dan saya terima. Jadi perjamuan ini sebetulnya memperingati bukan salah satu, tapi satu-satunya hal yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi ini, maafkan saya begini. Dulu saya kemarin ngobrol sama El, iya ya El, Bapak ketika mempelajari akan perjamuan ini, ya Tuhan, ini ternyata artinya luar biasa. Ya Pak, itu melebihi dari semua arti-arti yang pernah kita pahami. Dulu pada waktu kita mungkin mau bepergian, ayo perjamuan dulu supaya tidak kecelakaan. Kita mau kemana, ayo perjamuan dulu. Tidak salah saudaraku, tapi sebetulnya jauh dari itu. Ini bicara keselamatan kekal. Ini bicara bahwa Tuhan akan membangkitkan saudara dan saya pada akhir zaman. Ini bukan hanya sekedar kalau saudara mau bepergian, Pak saya mau jalan-jalan, mau tamasya, perjamuan dulu supaya tidak diganggu setan. Itu bukan itu saudaraku. Meskipun boleh nggak Pak termasuk itu, boleh-boleh saja sih. Tapi sejatinya, arti perjamuan ini jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Ini bicara mengenai hidup yang kekal. Dan ini bicara mengenai keselamatan sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-55.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, perhatikan ayat yang ke-56 ini ayat yang sangat amat ajaib dan kita akan belajar lebih detail lagi untuk ayat ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan baik-baik karena ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Sementara ketika kita makan dan minum perjamuan, artinya kita percaya bahwa keselamatan kekal itu sudah saudara dan saya terima. Tapi perjamuan Tuhan ini juga bicara mengenai kehidupan saya dan saudara sekarang ini. Nah, kita akan masuk ke masuk ke bagian yang lebih sulit dan lebih rumit. Saya berdoa Roh Kudus akan menolong saya untuk bisa menerangkan kepada saudara, dan Roh Kudus akan menolong saudara mewahyukan kepada saudara semuanya sehingga saudara mengerti. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Perhatikan ayat yang ke-57 yang rumit ini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku, Yesus, hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku. Memakan aku itu artinya percaya kepada Yesus, makan dan minum perjamuan kudus ini. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, yaitu saudara dan saya, akan hidup oleh Yesus. Nah, kalau digabung dengan ayat yang ke-50 yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, saudaraku. Nah, kebenaran inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya semuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes itu memakai kata tinggal. Kata tinggal itu juga artinya sama dengan bersekutu. Artinya sama dengan bersekutu. Ketika dikatakan ia tinggal di dalam aku, artinya ia bersekutu dengan aku. Dan aku tinggal di dalam dia, artinya aku bersekutu dengan dia. Nah, kata bersekutu ini, itu dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Koinonia. Nah, ini arti kata bersekutu. Ada persekutuan dengan orang percaya, ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, kata tinggal atau persekutuan atau koinonia, itu artinya memiliki bersama, saling berbagi, dan saling berpartisipasi. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara setiap kali makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saudara melakukan perjamuan, saudara sedang melakukan sebuah tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan saudara bahwa Yesus itu bersekutu dengan saudara, dan saya dan saudara bersekutu dengan Yesus, yang artinya koinonia, itu artinya memiliki bersama. Karena itulah, kalau saudara baca di dalam, koinonia ini sebetulnya juga antara saudara seiman dan juga dengan Tuhan. Memiliki bersama, saling berbagi dan berpartisipasi. Koinonia dengan orang percaya dan koinonia dengan Tuhan. Persekutuan orang percaya dan persekutuan dengan Tuhan.
Itu artinya adalah memiliki bersama, saling berbagi, dan saling berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Yang Pak Yohanes mengatakan begini, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Nah, sebelum saya melanjutkan pengertian demi pengertian mengenai koinonia ini. Saudaraku, kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, itu kata ini tidak muncul. Pengertian ini tidak muncul, itu dalam perjanjian lama, pengertian ini tidak muncul, saudaraku. Kalau dalam perjanjian lama, orang mau ketemu Tuhan, itu protokolernya itu rumitnya luar biasa. Itu bisa dikatakan sangat sulit, sangat prosedural, sangat protokoler, dan nyaris tidak mungkin bagi orang awam untuk bisa datang kepada Tuhan, itu nyaris tidak mungkin. Kenapa? Semua diwakili oleh imam dan semua diwakili oleh para imam dan imam besar. Mereka hanya membawa korban yang dititipkan kepada mereka. Mereka tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Mereka hanya bisa di pelataran, saudaraku. Mereka tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Itu merupakan hal yang bisa dikatakan mustahil terjadi. Nah, saudara bisa bayangkan. Orang-orang percaya dalam perjanjian lama itu untuk bisa ketemu dengan Tuhan, itu hanya bisa melalui perwakilan. Bahkan ketika Musa mengatakan, Tuhan tunjukkan aku hanya mau kalau engkau yang memimpinkan, tunjukkan kepadaku. Tuhan ngomong begini, Musa, kamu tidak akan tahan kalau melihat wajahku, jadi aku akan melihatkan belakangku saja. Itu bahkan Musa, saudara. Loh, sekarang saya dan saudara sebagai imamat yang raja nih, saudara tidak perlu wakil siapapun. Loh, kan lewat Pak Yus? Tidak. Saya gembala, saya mungkin punya pelayanan karunia yang lain, tugas saya adalah memperlengkapi saudara, bukan mewakili saudara. Tugas saya memperlengkapi saudara, bukan mewakili saudara. Kenapa? Saudara adalah imamat yang rajani. Dan lu buat apa diwakili? Lu Pak, saya mau ketemu Tuhan. Lu buat apa? Tidak sadarkah bahwa saudara dan Kristus itu sudah sekutu? Saudara dan Kristus itu sudah nyatu. Sudah sekutu. Diwakili, loh diwakili siapa? Siapa yang bisa mewakili? Tidak mungkin, bahkan seandainya saya mewakili saudara untuk ketemu Tuhan, itu ya tidak bisa. Loh kenapa? Loh Kristus di dalammu. Oh Pak, masuk ke dalam hati saya, repot urusannya malahan. Saya hanya boleh masuk ke dalam hatinya Bu Indah. Saya harap saudara mengerti akan kebenaran ini. Saudara tidak perlu wakil siapapun. Bahkan ketika saudara diwakili, maafkan saya, loh itu malah salah loh. Saya nggak berani Pak berdoa, saya perlu perwakilan. Mungkin saudara masih mengikuti tata cara perjanjian lama. Saudara masih mengikuti tata cara Taurat perjanjian lama. Tapi ketika dalam perjanjian baru, dalam perjanjian kasih karunia, dalam perjanjian anugerah ini, Alkitab mengatakan bahwa Kristus di dalam saudara dan saudara di dalam Kristus. Yang ingin saya katakan adalah betapa keadaan ini sangat istimewa dan sangat ajaib dan sangat luar biasa. Jangan disia-siakan. Musa pengen ketemu aja. Tuhan ngomong, sorry Musa. Tidak bisa. Kamu hanya bisa melihat belakangku. Sekarang. Loh Pak, kok bisa begitu? Apa kita lebih hebat dari Musa? Tidak. Musimnya lain.
Ini adalah zaman kasih karunia. Kalau zaman pajak itu apa yang pembebasan pajak namanya Pak Kris? Apa pemutihan pajak gitu ya. Kemarin yang ada, apa istilahnya? Tax amnesty. Dulu, tapi ketika tax amnesty, kalau diakui, lolos semuanya. Zamannya berbeda. Itu hal yang tidak mungkin dilakukan sebelum tax amnesty. Tapi ketika tax amnesty, orang jadi meskipun punya apapun asal dilaporkan, ya aman. Zamannya memang berbeda. Nah, saya berharap kebenaran ini akan menolong saudara betul-betul menyadari, waduh ini betul luar biasa. Kebenaran di balik perjamuan ini luar biasa saudaraku. Bahkan dikatakan saudara dan saya itu ada di dalam persekutuan dengan Yesus. Di dalam koinonia, tolong keluarkan lagi koinonia. Pastikan saudara menghafalkan, saudara memahami akan koinonia. Arti dari koinonia yang artinya adalah memiliki bersama, saling berbagi dan saling berpartisipasi satu dengan yang lain. Saudara dan saya, saudara dengan Tuhan itu memiliki bersama, saling berbagi, saling menopang, saling berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Itulah koinonia, itulah persekutuan, itulah anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Meskipun kita tidak layak dibandingkan dengan Musa yang hanya ingin ketemu, kita ini jauh sekali. Tapi karena kita ini pada zaman kasih karunia, zamannya memang berbeda. Betapa saya dan saudara harus sangat ini betul-betul kita harus menghargai akan posisi ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Jadi begini, persekutuan saudara dengan Yesus yang tadi kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 56. Persekutuan saudara dengan Yesus itu sama kondisinya dengan persekutuan Yesus dengan Bapa. Terlalu ajaib untuk difahami. Terima saja dengan iman. Saya berdoa Tuhan, ini nyaris sulit dipahami loh. Saya hanya bisa berdoa, terima dengan iman, dan saya hanya bisa berdoa, saudara dan saya akan mengalami kebenaran ini, meskipun tidak sepenuhnya saudara fahami. Tapi bukankah banyak sekali ayat firman Tuhan yang kita tidak sanggup memahaminya? Saudara hanya bisa percaya dan mengalami. Nah, ini keajaiban pertama begini. Persekutuan orang percaya dengan Yesus, persekutuan saudara dan saya dengan Yesus, itu sama hubungannya antara Yesus dan Bapanya. Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalimat pembukanya saja sama. Saudara di dalam Kristus, Kristus di dalam saudara. Sepertinya lebih baik khotbah ini saya buat 2 sesi daripada saya terburu-buru. Tidak apa-apa, minggu depan perjamuan lagi ya tidak apa-apa. Uang tidak masalah kok. Daripada saya terburu-buru, lalu saudara malah tidak mengerti. Ya, setuju ya? Jadi ada kemungkinan, atau ini buat minggu depan ya, enggak apa-apa, nanti kita lihat saja. Perhatikan baik-baik. Apa, tidak percayakah engkau bahwa aku, Yesus di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku atau di dalam Yesus? Sama kondisinya, sama pengertiannya,
yang tertulis di dalam Yohanes 6 tadi bahwa aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu sama. Loh, ini ajaib. Jadi kemanunggalan saudara dengan Yesus itu sama dengan kemanunggalan Bapa dengan Yesus. Kemanunggalan menyatunya saya dan Yesus, saudara dan Yesus, itu sama menyatunya Yesus dan Bapa. Nah, terlalu sangat amat ajaib. Ketika saudara menyadari kebenaran ini, sebetulnya saudara harus merombak loh ya, konsep semua kekristenan saudara. Pak, saya mau mengiring Yesus. Oke, ada benarnya. Tapi mengiring Yesus, mengikut Yesus, waduh, apa repot saudaraku? Apa bisa? Kita mengikut Yesus itu apa bisa? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Aku mau seperti Yesus, itu tidak mungkin. Kecuali Yesus ada dalam hidup saudara. Nah, Yesuslah yang nanti bekerja lewat saudara. Pak, ayo kita memuji Tuhan, Pak, supaya Tuhan hadir. Itu juga tidak bisa. Hei para penari, hei para pemuji, ngapain kamu nari? Supaya Tuhan hadir, Pak. Supaya hadiratnya itu turun. Itu juga tidak bisa. Mau turun kemana? Dari sini ke sini, ya tidak bisa. Hadiratnya sudah ada di dalam hidupmu, bahkan bukan hanya hadiratnya, pribadinya itu ada di dalam hidupmu. Bagaimana mungkin saudara mengatakan, Pak ayo memuji Tuhan yang keras, yang kencang, yang lama, supaya Tuhan hadir. Itu tidak bisa. Loh, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita tidak perlu sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita tidak perlu sungguh-sungguh menari. Bukan. Justru karena kita sadar Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak henti-hentinya memuji, bersyukur kepada Dia. Saudara begitu memuji, saudara cukup menyadari bahwa yang saudara puji itu ada di dalam hidup saudara. Kalau begitu bagaimana Pak? Apakah penari tidak perlu menari dengan niat dan sebagainya? Bukan, justru ketika saudara dan saya menyadari bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara, Tuhan ada dalam hidup saudara, dan saudara ada di dalam Kristus, saudara akan melakukan segala sesuatunya dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kalau Yesus belum hadir, saudara sungguh-sungguh supaya nanti hadir. Loh, sekarang sudah hadir, ya niscaya lebih sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, ketika saya dan saudara menyadari akan kebenaran ini memang akan mengubah semua konsep kekristenan saudara dan saya. Saudara tidak bisa mengikut Yesus, itu tidak bisa. Karena Yesus dengan saudara itu sudah menjadi teman persekutuan. Bu Indah tidak bisa mengikut saya, itu tidak bisa. Ke Jakarta itu tidak bisa. Kami ada semobil, ya berangkat bersama-sama. Dia bahkan tidak perlu konsentrasi apapun. Mau tidur ya tidur aja. Paling kalau ngelilir tekan di, tenggok kayak ngeleh tekan di. Cuman itu aja. Habis itu tidur lagi. Loh Pak, nggak gantian? Oh iya, kita gantian. Kita tuh gantian kalau ke Jakarta. Saya nyetir, dia tidur. Lalu gantian. Dia tidur, saya nyetir. Itu hidup dalam kasih karunia. Kadang-kadang begini, dia tahan-tahan, ngantuk tahan-tahan. Kamu tidur aja, ngapain? Kamu nahan-nahan tidak menolong aku untuk nyetir itu tidak menolong. Aku rak tegoe karo kowe. Alah, saya bilang begitu. Aku rak tegoe karo kowe. Dia mencoba dalam kondisi tertentu, dia mencoba bertahan menemani saya. Saya katakan, percayalah tidak akan ditinggal. Kecuali kamu ketiduran di rest area lah, itu ditinggal. Saudaraku,
ya ini pastilah, pasti saya tidak akan selesai. Ini terlalu ajaib, ini terlalu ajaib. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, perhatikan cara kerja begini. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi persekutuan saudara, menyatunya saudara dengan Yesus itu sama, digambarkan dengan menyatunya Yesus dan Bapa yang Allah Tritunggal itu. Itu konsepnya sama. Betapa membahagiakannya ini, saudara. Ketika setiap saudara menyadari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maaf kata, salah arah saudaraku. Saya katakan Tuhan Yesus. Di sini. Oh Tuhan Yesus. Yang bertata di awan tertinggi. Kejauhan saudaraku. Dia bertata dalam hidup saudara. Nah kadang-kadang kata-kata heroik itu. Kata-kata heroik itu kadang-kadang membuat kebenaran yang hakiki itu jadi tersingkirkan. Ya Olive, kamu harus memuji Tuhan sedemikian rupa sehingga, itu kan heroik. Wah lalu dia terbakar, membakar semua lemak dan darah, terbakar semuanya. Karena dia bersungguh-sungguh, kamu harus bersungguh-sungguh. Lalu dia terbakar, wah. Loh itu kan heroik, itu kan bagus. Tapi kalau itu diteruskan, dia akan begini, oh kalau aku sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Kalau aku tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak hadir. Nah itu dalam jangka panjang. Itu akan membuat kesalahan arah iman kita dan membuat kesalahan arah kesalahan daripada pengharapan kita. Justru karena dia sadar, Yesus, aku memuji Engkau. Dia tidak bisa untuk sungguh-sungguh karena dia sudah menyadari bahwa Yesus itu sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Nah, kadang-kadang memang Paulus katakan jangan menjadikan kasih karunia itu menjadi sia-sia. Nah, kita ini acap kali menjadikan semuanya itu menjadi sia-sia. Saya berharap kebenaran ini akan menolong saudara dan saya, akan menolong saudara dan saya untuk makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan karena apa? Karena saudara dan saya itu menuruti dorongan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan saya belum sampai dengan separuh, saudaraku. Ayat terakhir. Naiklah. Satu Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup itu Yesus. Firman yang menjadi manusia, itu Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan
dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya, perhatikan baik-baik, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah, ini adalah koinonia, persekutuan orang percaya. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Betapa ajaibnya persekutuan saudara dengan orang percaya. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, jemaat yang mula-mula itu kan begini, mereka tidak menganggap milik mereka adalah milik sendiri. Mereka menganggap milik mereka adalah milik bersama. Nah, itulah koinonia. Memang koinonia artinya adalah memiliki bersama-sama. Satu persekutuan, saling menopang satu dengan yang lain, itulah koinonia. Nah, kita tidak hanya ada di dalam persekutuan dengan orang percaya, tapi persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara. Satu ayat lagi ya, Pak. Implikasinya, dampak untuk hidup saya apa? Satu ayat lagi. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Ini ayat ajaib. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Apa sih artinya seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus? Dalam terjemahan lain, dikatakan begini, Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah, terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Karena seluruh kepenuhan Allah, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini, Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah, terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Nah, ketika Bapa dan anak itu bersekutu dengan saudara, artinya yang Bapa punya, yang anak punya, itu juga koinonia dengan saudara dan saya. Itu juga dipersekutukan dengan saudara dan saya, menjadi milik bersama. Seperti pada perumpamaan anak yang hilang, yang aku punya sebetulnya adalah yang kamu punya juga. Saya berharap kebenaran ini akan menolong saudara meskipun nyaris hampir tidak bisa dimengerti secara akal manusia. Ini akan mengubah konsep persekutuanmu dengan Yesus. Bahwa Yesus ada di dalam saudara. Saudara tidak perlu teriak-teriak untuk memanggil Yesus. Saudara hanya katakan Yesus, karena dia ada di sini. Dan saudara dan saya akan menikmati seluruh kepenuhan Allah sesuai dengan takaran dan apa yang dia mau dalam kehidupan saudara dan saya. Semua yang saudara butuhkan, pergumulan saudara, keuangan saudara, sakit penyakit, mari bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini.